Saudara-saudariku yang terkasih, pada hari ini Minggu 21 Desember 2025, saya Romo Siga dari Gereja Katolik Santo Fransiskus Xaverius Pacitan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita bersama Bunda Gereja memasuki hari Minggu Advent keempat. Telah 3 minggu kita mempersiapkan diri menyambut kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Perlahan namun pasti, kita sudah diarahkan untuk meyakini bahwa peristiwa kelahiran Yesus adalah sebuah sejarah kehidupan. Tokoh-tokoh yang disebut dalam kelahiran Yesus sudah mulai ditegaskan. Yesaya menyebut bahwa seorang perawan akan melahirkan Immanuel, Allah beserta kita. Maria ibu Yesus, Yusuf dan Elizabeth, saudari Maria, adalah pribadi-pribadi yang dipilih Allah untuk menjadi sarana keselamatan dalam Yesus Kristus. Semakin kuatkah batin kita untuk menerima Dia yang akan lahir dengan hati yang gembira dan pantas? Yesus lahir dari Maria, tunangan Yusuf, anak Daud. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Baik, kami percaya bahwa Engkau selalu menyertai kami dalam diri Yesus Kristus Putramu Sang Immanuel. Kami mohon, bukalah hati kami agar dapat mengenal kehadiran dan penyertaannya dalam hidup kami sehari-hari. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 1 ayat 18 sampai dengan ayat 24. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibu Yesus bertunangan dengan Yusuf, ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, karena Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Saudara-saudariku yang terkasih, Allah hadir melalui malaikatnya dan berbicara melalui mimpi Yusuf supaya ia menerima Maria sebagai istrinya. Allah hadir dalam ketakutan Yusuf. Demikian pula Allah akan hadir dalam ketakutan kita. Ia menghibur, menguatkan supaya kita mengalami sukacita bersama dengan Allah. Allah menyertai kita di dalam kekhawatiran, kebingungan, kekacauan hidup kita. Bahkan ketika kita mengalami sakit dan luka-luka dalam hidup kita ini. Saudara-saudariku yang terkasih, maka jangan takut seperti utusan Allah, yaitu malaikat, memberikan penghiburan kepada Bapak Yusuf. Allah hadir dalam ketidakmungkinan manusia. Namun hari ini kita diteguhkan, Allah berkuasa dan mengasihi kita semua supaya kita tidak takut untuk menerima tugas, pelayanan, dan tanggung jawab yang besar. Supaya kita memiliki harapan pasti akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Karena Ia mengasihi kita, Ia menguatkan kita, dan Ialah Sang Juru Selamat bagi hidup manusia. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami telah menerima jaminan penebusan abadi. Semoga dengan semakin dekatnya hari keselamatan, kami semakin giat menyiapkan diri agar pantas merayakan misteri kelahiran Putra-Mu yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah, ibadat sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.